Malam itu saya menayangkan dari penerangan Ustadz Suparman bahwa ada sudah hasil tes DNA Habib Agus Al-Habsyi, dan kesimpulannya adalah memang secara DNA haplogrupnya G. Ya, ini saya ada yang bertanya di kolom komentar, mana nih datanya nih? Saya akan tunjukkan ya. Sudah ada, saudara. Itu kan dulu sempat diramaikan di channel Pada Suka TV tentang siapa aja yang akan melakukan tes DNA, ya termasuk Habib Agus Al-Habsyi ini melakukan tes DNA, dan hasilnya sudah keluar dan memang terbukti secara DNA beliau bukan zuriyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Takbir. Kita coba cek. Ada mutasi. Haplogrup dari keturunan Sayyidina Ali adalah J1 FGJ 10.500. Sedangkan Habib sendiri ini apa namanya, G ya, G berapa Bib itu? GM 201. Nah, ini bagaimana nih? Ada yang mengatakan bahwa ini Habib ini bukan apa secara biologis gitu ya, bukan keturunan dari Rasulullah atau keturunan Sayyidina Ali. Bagaimana, Bib? Ya itu kan tergantung sudut pandang dan apa ya, paradigma Anda pakai. Kalau misalnya Anda sudah mengatakan itu sesuatu yang, ya itu kan mesti dibuktikan lagi secara saintifik. Ya kan? Karena seperti Profesor Dr. Ahmad Utomo dari Yarsi, ya, kan? Dia kan spesialis genetik. Dia mengatakan tergesa-gesa itu memutuskan seperti itu. Karena banyak data yang menunjukkan bahwa tidak semua yang namanya zuriyah Nabi itu J. Karena kita temukan ada J1 G, ya, itu ya. ada O. Jadi tidak bisa disimpulkan secara tergesa-gesa. Jadi kita jangan ngomong hakul yakin di situ. Kalau sekedar ilmu yakin pun juga masih dipertanyakan. Apalagi bicara ainul yakin. Apalagi di atasnya hakul yakin. Itu kan level paling tinggi, paling sempurna dalam keyakinan itu hakul yakin. Tapi hakul yakin pun iblis tuh hakul yakin tapi kafir juga. Ada yang disebut lagi lebih tinggi, kamalul yakin. Nah itu kita akan lihat. Jadi memang saya pribadi sih ya tidak mempermasalahkan, karena saya juga dididik dari kecil untuk tidak melihat keturunan ini sebagai tolak ukur. Kata Nabi kepada Fatimah ya radhiyallahu anha, beliau dipesan oleh Nabi, ya Fatimah, jangan sampai orang lain datang membawa amalnya, kau datang membawa nasab. Tes ini tidak terjamin 100%. Karena nanti juga ada tes yang lain lagi yang kita akan lihat. Terus keputusan, kesimpulan juga terjadi keragaman dalam kesimpulan. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa memutuskan sesuatu. Tapi mari lihat ini ilmu sebagai ilmu yang sedang berkembang. Kita tunggu datanya lebih lengkap, nanti kita bisa buktikan. Kata dari family tree sendiri bilang sama teman-teman kayak Ali Badri, karena ada perbedaan, ada keragaman dalam proses ini, Anda berpegang kembali kepada silsilah yang Anda terima dari turun-temurun dari keluarga Anda. Ya, walaupun memang ada yang mengatakan bahwa haplogrup dari Sayyidina Ali adalah J1 FGJ 10.500, kemudian Habib Agus Abu Bakar Al-Arsal GM 201 ini legowo, walaupun berbeda, karena tadi Habib Agus juga mengatakan bahwa yang bilang Sayyidina Ali J juga kan masih perlu pembuktian. Ya baik. Itu kan baru kesimpulan. Baik, kita serahkan kepada pakar YDNA. Ini bisa menjadi sebuah kajian ilmiah. Terima kasih. Bagaimana komentar Anda? Oke, jelas ya. Gimana tanggapan kalian? Ya meskipun beliau di kaidan tuh pakai kaid ujungnya, jangan sampai ada kalimat hakul yakin bahwa benar kami itu bukan zuriyah Nabi hanya dari mengandalkan tes DNA. Oke lah, pendapat itunya itu kan opini Habib ya, opini Kang Agus, kita katakan sekarang opini Kang Agus.
Orang kemudian bebas beropini. Apakah orang boleh menyandarkan dalil untuk menyatakan bahwa seorang itu zuriyah Nabi atau tidak disandarkan pada hasil tes DNA? Saya kira boleh-boleh saja, ya, karena dalilnya juga cukup kuat. Artinya pertanggungjawabannya juga kuat. Artinya kita punya alasan untuk mengatakan mereka sebagai bukan zuriyah Nabi. Sandarannya apa? Tes DNA. Ya, ilmu yang kemudian terus berkembang sampai saat ini, terus dikembangkan sampai saat ini, dan kita mesti menghargai ilmu itu. Perkembangan ilmu, hasil perkembangan ilmu, kita harus menghormati serta menghargai. Begitu ya, fair kan? Kita harus menghormati, kita harus menghargai kelegowoan beliau karena telah berani melakukan tes DNA. Kita hormati, kita apresiasi. Ya. Coba kalau semua dari mereka itu legowo seperti Kang Agus ini, kan tak akan menjadi keributan di jagat dunia maya khususnya. Tinggal tes aja, cek DNA, apa susahnya? Tinggal nanti debatable urusan hasil, kan itu ya. Apakah ini mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sudah total ini kebenarannya atau bagaimana? Nah, tinggal debat di wilayah sana. Bahwa kemudian mereka mesti melakukan tes DNA untuk ngecek keaslian sebagai zuriyah nabinya, ya iya, bagi saya harus. Kalau Anda mau selamat di dunia wal akhir, artinya semua upaya itu ditempuh untuk memastikan bahwa diri kalian memang zuriyah nabi. Sebelum ngeklaim ngaku-ngaku kesana kemari sebagai zuriyah nabi, pastikan dulu, argumentasinya lengkapi dulu. Ya, termasuk dari catatan sejarahnya, termasuk dari catatan nasabnya, termasuk dari DNA-nya dan lain sebagainya. Ya, supaya meyakinkan kalian juga. Menurut saya ya, kalau saya kan susah ketang kalau namanya. Kalau pakai kalimat kalau itu ya susah. Ya, mestinya sebagai seorang muslim, bagi saya mesti melakukan verifikasi yang cukup ketat untuk ngeklaim dirinya sebagai zuriyah nabi. Kalau kemudian harus ada melakukan tes DNA karena ini penemuan ilmu baru, ya lakukan. Tinggal hasilnya bisa debatable, kan itu ya. Termasuk Kang Agus sendiri, beliau masih belum meyakini bahwa hasil tes DNA itu memang akurat. Ya, beliau masih kemudian meragukan hasil tes DNA itu, meyakinkan 1000% bahwa memang satu kali lagi akurat, nyambung sesuai dengan DNA zuriyah nabi, kan itu ya. Itu kan satu kali lagi itu bisa debatable, nggak jadi soal. Hasilnya bisa debatable dan debatnya tinggal pakar-pakar, kan itu ya. Jadi dilempar bukan ke kita debatnya, tetapi ke pakar. Selesai di kita karena kita udah mengetahui hasilnya, tinggal dilempar, silakan para pakar berdebat. Nih bagaimana? Kok ini ada beda-beda nih zuriyah nabi, ada apa segala macam, kan itu ya. Atau bagaimana? Kebetulan kita bukan ahli DNA, maka ya ranahnya para ahli. Tinggal diserahkan ke mereka. Setelah selesai semua tes DNA, lalu hasilnya ternyata kelihatan ini, silahkan debatkan. Secara ilmiah bagaimana ini? Mampukah hasil tes DNA ini dipertanggungjawabkan kebenarannya? Para ilmuwan, tinggal ya para pakar di bidangnya yang bisa kemudian menyelesaikannya. Begitu. Jangan dipakai ribet karena ini untuk kebenaran gitu loh. Bukan untuk apa-apa, untuk kebenaran. Untuk kebenaran. Untuk kebenaran. Jangan macem-macem, jangan aneh-aneh. Untuk kebenaran. Kan semua juga sama dari kita itu untuk terus dalam setiap hidup apa yang kita lakukan dan ucapkan semoga dalam tahapan benar. Kan itu. Ucapan kita semoga benar, kelakuan kita semoga benar. Kalau kemudian mau ngaku sebagai zuriyah nabi, mudah-mudahan semoga benar, kan itu aja. Semuanya pengen berada dalam posisi kebenaran, termasuk pihak Kiai Ima dan kawan-kawan, supaya ini kebenarannya bagaimana? Benar. Apa titik beratnya di kebenaran? Dan sah ingin ngecek orang karena ngaku-ngaku sebagai zuriyah nabi, dicek pakai DNA atau suruh ngecek, nuntut untuk ngecek pakai DNA, itu tak jadi soal.
Bagi saya tak jadi soal. Tuntutan yang wajar dari umat baginda Nabi supaya kita itu tidak kemudian salah di dalam mengambil sikap bagaimana seharusnya kepada zuriyah Nabi. Begitu loh. Jadi apa yang dipertanyakan oleh Kiai Imad dan kawan-kawan, umat Islam lah, bukan hanya Kiai Imad, umat Islam itu wajar sekali. Jadi jangan sampai merasa terganggu. Ya kalau kemudian merasa terganggu malah keluar-keluar di atas panggung, kan kita malah jadi curiga. Satu kali lagi tinggal tes DNA ya, tinggal tes DNA. Kalau merasa yakin bahwa di dalam tubuhnya mengalir darah baginda Nabi, kan mestinya tidak takut. Dan kalaupun hasilnya tidak sesuai dengan klaimnya, pengakuannya, karena misal di sana masih ada debatable para ahli pakar untuk meyakinkan ini bisa dijadikan patokan zuriyah atau tidak, ya tinggal diserahkan kepada para pakar. Ketika di level pakar masih ada keraguan misal, ya udah tinggal kembali ke keyakinan masing-masing, baru itu diserahkan. Misal pada akhirnya para pakar ini masih berdebat nih, oh tidak seperti ini, oh tidak seperti ini, oh tidak seperti ini, oh ini kemungkinan salah, tidak akurat nih. Itu kan para pakar berdebat nih, berarti kan hasil ijtihad masing-masing para pakar. Nah, kalau sudah hasil ijtihad para pakar, tinggal dikembalikan kepada umat Islam. Kalau sudah seperti itu caranya, tidak menemukan kesepakatan dari para pakar karena fakta hasil tes DNA-nya ternyata beda-beda dan lain sebagainya, misal seperti itu ya, tinggal diserahkan kepada umat Islam kalau sudah seperti itu. Begitu loh maksudnya, supaya tidak dibikin ribet. Kalau kemudian tidak punya catatan manuskrip misal untuk urusan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa al-Muhajir, katakan aja memang tak ada manuskripnya, tidak tercatat. Terus akui kalau di abad 9 itu baru ada catatannya, lalu yang mencatat hanya dari kelompok Ba'lawi, ya tinggal diucapkan aja memang tak ada catatannya. Itu akui semuanya, ketidakadaan itu, kekosongan itu, akui semuanya. DNA juga kemudian lakukan. Menurut saya tinggal nanti, tapi saya mah tetap yakin bahwa saya sebagai zuriyah Nabi, silahkan kalau seperti itu. Kalau memang sudah seperti itu ya monggo, tinggal mengakui. Susahnya itu kan, repotnya itu tidak mengakui. Ini jelas tak ada catatannya, ini jelas tak ada manuskripnya, ini malah belibet kesana kemari. Ini jelas benar hanya ada di abad ke-9, diglorifikasinya oleh kelompok mereka. Dan kalau kemudian diuji di meja akademik sakat rapuh, dia masih membela, mempertahankan apa itu segala macam, malah nuduh fitnah, adu domba, kemudian intelijen hitam. Ini kan malah yang malah menjadi ribetnya itu kayak gitu tuh. Udah jelas catatannya nggak ada, udah jelas memang diglorifikasi di abad 9 oleh kelompoknya, udah jelas hasil tes DNA juga tidak nyambung gitu loh. Ini malah kemudian belit kesana kemari, ini yang menjadi ribet itu saudara ya. Tinggal akui semuanya itu, kejanggalan itu diakui memang janggal, kekosongan itu diakui memang kosong, tes DNA itu dilakukan memang tidak sesuai. Ya tinggal kalau Anda masih ngotot mau mengklaim diri sebagai zuriyah Nabi, silakan, berarti tanggung jawab Anda dengan Allah nantinya. Begitu dong. Biar fair, kita menghargai seluruh ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Cara menghargai, pakai ilmu yang ada. Begitu dong. Ya, jangan malah belit-belit kesana kemari, malah tambah kisruh suasana. Begitu saudara, kesimpulannya itu. Haplogrup Habib Agus Al-Habsyi, nah, saya katakan sekarang Kang Agus Al-Habsyi, Haplogrup G. Dan itu bukan haplogrup zuriyah Nabi Muhammad SAW. Meskipun masih debatable, saya harus pakai ujung kayak gitu ya. Kalau masih debatable, memang kita jangan mengatakan hakul yakin kalau urusan DNA. Nah, kalau urusan manuskrip, nah, saya sebagai orang sejarawan, kalau tak ada manuskripnya di abad keempat, nah, dasar ini yang saya mengatakan hakul yakin mereka bukan sebagai zuriyah Nabi. Sandaran saya Prof. Manat Sam Ali, manuskrip itu, karena saya orang sejarah, maka catatan itu mesti ada, dan kalau tidak ada maka jangan mengada-adakan. Kecuali mereka sudah punya catatannya, memang ada catatannya, cuma belum dikepublikan. Karena sampai saat ini, sampai detik ini tak ada mereka menunjukkan punya data
dari abad keempat bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Ishaq Muhajir, maka sampai detik ini saya mengatakan mereka bukan zuriyah Nabi. Sandaran saya, ada berapa persen dari DNA, ada berapa persen dari kajian Kiai Imad, tetapi 80% sandaran saya manuskrip. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.